teman-teman, kita sudah mempunyai data yang mau diuji regression. Pertama-tama kita copy data tersebut, Ctrl C, terus pindah ke SPSS. Di data view-nya kita pindahkan data yang tadi. Nah, kan ini masih var, jadi kita akan menggantinya di X1, X2, dan Y. Pergi ke variable view, di bagian name kita ganti. Jadi ini jadinya X1, yang di bawahnya jadi X2, di bawahnya lagi jadi Y. Nah, yang desimal ini kita ganti ke 0. Nah, untuk labelnya kita ganti yang X1 nya menjadi disiplin kerja, yang S2 nya diganti dengan beban kerja, yang Y nya diganti dengan kinerja. Nah, udah kita ganti, pergi ke data view. Nah, udah terganti ya teman-teman. Nah, kita untuk ujinya tekan analisis, klik regression, klik linear. Terus untuk kinerja Y-nya kita pindahkan ke dependent, dan disiplin kerjanya kita pindahkan ke independent. Nah, oke, kita klik oke. Nah, ini teman-teman hasil yang kita uji tadi. Nah, di coefficient ANOVA ini. Oke teman-teman, pertama-tama di Excel kita akan mengklik atau mengcopy data ini, terus kita pindahkan ke SPSS-nya. Nah, terus kan ada nilai ini. Nah, di nilai ini kita gantinya di variable view. Nah, nilai terus desimalnya dijadikan 0 karena dia tidak akan ada hasilnya yang berkoma. Nah, jadi kita akan mengujinya, klik analisis, terus deskripsi statistik, frequency. Nah, klik dua kali. Nah, charts, bar charts, continue, klik statistik, klik mean, median, mode, sum, quartile, variance, ranks, maksimum, minimum. Continue, klik OK. Nah, oke teman-teman, ini hasil yang kita uji dari data tersebut. Ini statistiknya, nilainya, dan histogramnya. Ini hasilnya ya teman-teman. Oke, kalian bisa tengok. Normality plot, klik continue, klik OK, dan hasilnya telah keluar kawan-kawan. SPPS dan catatan. Oke, pengertian dari kegunaan uji normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal berdasarkan pengambilan keputusannya. Yang perlu kita ketahui adalah jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Jika signifikasi kurang dari 0,05 maka nilai resesinya tidak berdistribusi normal. Nah, kita langsung aja siapkan data Excel terlebih dahulu. Kalian pastikan sudah tahu kan kalau ini merupakan data tabulasi yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Misalnya ini sebagian contoh yang ada dua variabel di sini yang sudah aku sediakan, yaitu variabel regularitas dan agresivitas. Nah,
Di sini ada 12 tabel data. Kalian bisa lihat setelah data ini kalian siapkan. Dari kedua kelas itu kalian gabungkan menjadi hasil belajar dengan menggabungkan 12 kelas itu. Nah, nanti di kelas itu kalian kasih kode 1 dan 2 sampai seterusnya. Bikin dari semua kelas itu hasil belajar matematika dan kelas. Kalian copy dan klik OK, dan ini akan muncul semua isi kelas. Nah, di kolom pertama itu variabel pertama diganti dengan hasil, di kolom kedua diganti dengan belajar. Desimalnya itu kita ganti menjadi 0 keduanya. Nah, untuk labelnya kita kasih nama hasil belajar matematika, dan di kolom keduanya kita kasih nama, pada kolom kedua kita kasih nama kelas. Kedua hasilnya udah keluar, dan sekarang kita klik analis dan klik compare marks dan klik on Y ANOVA. Setelah itu akan muncul seperti ini. Hasil belajar matematika kelas dan belajar, kita salin ke dependent list kelas belajar, dan hasil belajar matematika itu ke klik faktor. Setelah itu kalian klik estimate F04 effort, itu diklik. Setelah itu diklik, kita akan mengklik opinion, pilih homogeneity of over, dan klik continue. Setelah itu oke, dan akan muncul hasilnya seperti ini, kawan-kawan. Di sini saya telah membuat datanya di Excel, lalu kita copy, pindahkan ke SPPS kita. Terus sebentar ya kawan, dan kita tempel kita paste ke SPPS tadi. Nah, hasilnya kan telah keluar, kawan. Setelah itu baik, kita akan melakukan uji validitas. Yang pertama, kita menggunakan data dari suatu kuesioner. Selanjutnya, kita melakukan input data. Kita blok pada bagian nomor-nomor ini sampai nilai totalnya. Lalu kita klik Ctrl C, kemudian kita buka SPSS-nya. Kita klik sel ini, kemudian kita tekan Ctrl V. Nah, lalu datanya akan masuk ke SPSS. Lalu kita ganti judulnya. Caranya, kita pilih variabel view, lalu kita ubah namanya. Juga total di akhirnya. Lalu kita kembali ke data view-nya.
Kemudian kita uji validitas. Kita pilih analyze, kemudian kita pilih correlize, kemudian bivariate. Nah, kita pindahkan seluruh kolom yang pertama ke kolom yang kedua dengan cara Ctrl A, kemudian pindahkan ke kanan dengan tanda panah ini. Lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis akan keluar output dari uji validitas yang kita lakukan. Kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Kita kembali ke data input SPSS kita. Di sini kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Scale, kemudian Reliability Analysis. Ini kita klik. Nah, akan muncul kembali dua kolom seperti ini. Di sini kita akan pindahkan datanya ke kanan, namun totalnya tidak ikut. Caranya kita Ctrl A, kemudian kita tahan tombol Ctrl, lalu kita klik pada bagian total ini. Kemudian kita klik tanda panah ini. Lalu kita pilih bagian statistik. Lalu kita centang bagian scale if item deleted. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis akan keluar output dari uji reliabilitas yang kita lakukan.